sebagaimana juga ilmu Al-Quran, ilmu yang mempelajari tentang Al-Quranul Karim. Dari sekian banyak cabang ilmu dari ilmu hadis, ada ilmu yang disebut dengan ilmu rijalul hadis atau ilmu rijalil hadis. Ilmu tentang perawi-perawi atau tokoh-tokoh perawi hadis. Di dalam ilmu rijalul hadis ini dibagi lagi kepada sub bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu tarikhir ruwah, ilmu sejarah para perawi hadis. Yang kedua adalah ilmu jarah wa ta'dil, ilmu tentang penilaian keadaan para perawi, apakah periwayatannya itu bisa diterima atau tidak. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bahwa kemunculan kajian rijalul hadis itu yang menjadi subjek sekaligus objek kajiannya itu adalah perawi hadis. Kenapa? Karena mata rantai periwayatan hadis itu bermula dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada para sahabat, kemudian secara berjenjang disampaikan kepada tabi'in, kepada tabi'in, kemudian kepada tabi'in, pengikut daripada pengikut sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya dibukukan oleh para imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Hujurat, surah yang ke-49 ayat 6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Di dalam ayat ini ada satu pesan yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Dalam ayat ini ada muatan seruan untuk melakukan tabayun, melakukan konfirmasi, klarifikasi. Betulkah informasi ini atau komunikasi ini mengandung hoax, mengandung dusta, atau mengalami mungkin semacam cacat atau disinformasi. Sehingga mengkaji ilmu rijal hadis ini menjadi suatu hal yang penting, karena akan berdampak nanti kepada kualitas dari hadis itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis itu memiliki kualitas-kualitas. Apabila dilihat dari segi jumlah perawinya pada masing-masing tingkatan, apakah tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, tabi'in, maka akan ada hadis mutawatir. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil menurut adat kebiasaan sebanyak orang itu sepakat melakukan dusta.
maka hadisnya itu mutawatir. Sebagaimana juga Al-Quran disampaikan oleh Nabi, diterima oleh sahabat, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Yang pada awalnya itu Rasulullah menyuruh agar para sekretaris atau penulis wahyu itu mencatat Al-Quran, dan hadis pada saat itu dilarang supaya jangan sampai bercampur firman Allah dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu periwayatannya secara mutawatir, dan alhamdulillah ya, sesuai dengan janji Allah dan jaminan Allah, Al-Quran itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Tetapi jaminan itu tidak diberikan kepada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilihat dari ya kepribadian karakter, ya kualitas dari perawi hadis itu sendiri juga akan dibagi kepada beberapa kategori. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada lagi hadis ya dhaif atau hadis yang lemah, sampai terakhir itu adalah hadis yang palsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka meneliti siapa perawinya dan bagaimana kualitas perawi itu, apakah bisa diterima periwayatannya atau tidak, itu ya ditentukan dalam suatu disiplin ilmu ya yang disebut dengan ilmu rijalil hadis. Ya. Pada prinsipnya penilaian ini sudah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah memberikan beberapa gelar kepada sahabat-sahabat utamanya, seperti umpamanya Khalid bin Walid itu diberi gelar ya Syekh bin Suyufillah, ya pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan juga ya sahabat-sahabat yang lain, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan para perawi ini ada penilaian-penilaian khusus tertentu. Dalam ilmu tarikhur ruwah atau sejarah para perawi hadis itu dijelaskan sedemikian rupa hal ihwal kehidupan para perawi ini. Dimulai dari informasi tentang kurun masa kehidupannya, kapan dia lahir, kapan dia meninggal, di mana tempat kelahirannya, siapa saja guru-gurunya, siapa saja murid-muridnya, di negeri mana saja guru-gurunya itu berdiam diri atau menetap, ya. Terjadi semacam tur, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana kekuatan pendengaran para perawi itu, hafalannya dan lain-lain sebagainya, itu akan menentukan apakah ya ketersambungan satu perawi dengan perawi berikutnya, ya, sesuai dengan tingkatan perawi itu. Ada masa sahabat, tabi'in, tabi'in, ya, itu diyakini, ya, bahwa informasi yang dibawanya itu valid, ya, tidak ada unsur kelemahan dan kedustaannya itu. Kemudian ada lagi ilmu jarah wa ta'dil. Jarah itu artinya menilai jelek, ya, penilaian terhadap perawi hadis. Ta'dil penilaian yang baik, ya. Ada penilaiannya itu umpamanya kalau ini perawinya thiqah atau ausaqun nas, ya,
manusia yang bisa atau paling bisa dipercaya. Ada yang sikoh dapat dipercaya, ada yang saduk, ya orangnya baik, orangnya soleh dan lain-lain sebagainya. Ada juga penilaiannya jelek, seperti akzabun nas, manusia yang paling pembohong. Ya, kalau seperti ini, tentu saja informasi periwayatannya itu tidak bisa diterima atau ditolak. Ada juga tuhmah bil kizbi, tertuduh dusta saja dia, belum terbukti berdusta, tertuduh dusta saja itu sudah tidak diterima, ya, periwayatannya. Kalau nyata-nyata dia berbohong, maka hadisnya jadi hadis maudhu, dia jadi hadis palsu. Kalau dia tertuduh, kualitasnya menjadi matruk, hadisnya hadis matruk, hadis yang ditinggalkan. Ya, sementara kita sudah sekian kali berbohong, ya, acap kali berbohong, masih juga ya mempercayainya. Tetapi di dalam hadis tidak berlaku. Tertuduh dusta saja, belum terbukti berdusta, periwayatannya sudah ditinggalkan atau diabaikan. Demikian upaya usaha dari para ulama di dalam menjaga kesahihan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tokoh hadis yang akan kita bahas, ya, ulama hadis yang kita bahas kesempatan ini adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari umurnya lebih kurang hanya 62 tahun, ya, tidak terlalu panjang, ya, 1 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ya. Dia lahir di Bukhara, itu di daerah, ya, kalau sekarang mungkin masuk daerah, ya, Uzbekistan. Dikenal dengan nama Imam Bukhari, lahir, ya, 13 Syawal 194 Hijriah dan wafat 1 Syawal 256 Hijriah. Dia ahli hadis yang sangat terkemuka, tingkatannya itu di atas level Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Bahkan beliau diberi gelar atau julukan Amirul Mukminin fil Hadis, ya, pemimpin orang-orang yang beriman dalam bidang ilmu hadis. Ya, kalau ada Amirul Mukminin, ya, para khalifah, maka gelar dari Imam Bukhari ini adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Masa kecilnya dia dibesarkan oleh keluarga ulama. Jadi terah ulama itu melekat, ya, pada darah, ya, Imam Bukhari ini. Dan ini juga pesan khusus buat kita bagaimana, ya, melestarikan terah ulama. Kalau ulama sebaiknya juga melahirkan ulama, ya. Jangan sampai terputus mata rantai keulamaannya itu. Tak lama setelah Imam Bukhari ini lahir, di sini disebutkan dia kehilangan penglihatannya. Di saat itu ibunya bermimpi
bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendatanginya seraya berkata, jangan bersedih, ya, menghibur ibu dari Imam Bukhari ini, yang nama kecilnya itu adalah ya Abu Abdullah. Sesungguhnya anakmu akan melihat kembali dikarenakan doamu terhadap anak. Dan keesokan harinya Al-Bukhari atau Imam Bukhari ini ya dapat melihat kembali. Maka ini juga pesan mulia bagi kita para ibu-ibu, jangan pernah bosan ya berhenti untuk mendoakan anak-anaknya agar tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh. Apapun ya asam garam orang tua di dalam mendidik dan membesarkan, jangan pernah menitipkan satu kesedihan ataupun satu kutukan terhadap anak, ya, sesedih apapun orang tua, sehingga anak ini mendapatkan jalan kehidupan yang lurus di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada usia 18 tahun Imam Bukhari ini telah menerbitkan kitab pertamanya yang bernama Qazaya Sahabah wa Tabi'in. Ya, itu yang kisah tentang ya semacam ya kehidupan para sahabat dan tabi'in. Dia sudah hafal kitab-kitab hadis karya Imam Mubarak, Imam Waqi' bin Jarrah bin Malik bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab serta menyaring ya dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi hadis menjadi dia seleksi menjadi 7.275 hadis. Selanjutnya kita lihat bagaimana mujahadah dan perjuangan dari Imam Bukhari mencari dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah menghabiskan waktu lebih kurang 16 tahun mengembara dari satu tempat ke tempat lain, menemui ya guru-guru hadis yang menurut informasi yang ia dapat pada orang tersebut ya terdapat periwayatan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dari tempat tinggalnya atau kelahirannya Bukhara, dia melintas ya di bagian Asia kecil, terus ke Basrah, ke Mesir, Hijaz, Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, sampai ke Asia Barat. Dan Imam Bukhari ini sangat hati-hati dan teliti di dalam meriwayatkan hadis-hadis. 100.000 hadis yang ia hafal itu dia seleksi, dan tidak semua yang ia hafal ia masukkan ke dalam kitab Sahih Bukharinya itu. Ada satu ikhtiar ilahi yang ia lakukan di samping ikhtiar secara metodologis meneliti para perawi hadis ini, yaitu selalu melaksanakan sholat istikharah, ya, melakukan sholat istikharah. Apakah hadis yang ia hafal, ya, yang ia terima periwayatannya ini akan dimasukkan ke dalam kitab sahihnya atau tidak? Kalau mantap hatinya, dia masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari ini. Tetapi kalau tidak mantap hatinya, maka dia tidak masukkan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana menjadikan sholat
sebagai salah satu medium untuk penyelesai masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tidak boleh cemas, berputus asa. Pasti ada jalan bagi kita untuk mendapatkan jalan keluar. Salah satunya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat istikharah. Dia memiliki lebih 1000 guru, dan di antara guru-guru yang ia peroleh hadis itu ada Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi, Maki bin Ibrahim Al-Bakhi, dan lain-lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Dia juga mempunyai banyak murid-murid, ya. Dan karya-karyanya yang terkenal dan monumental itu adalah Jami'us Sahih yang dikenal dengan Sahih Bukhari, di samping kitab-kitab hadis yang lain seperti Al-Adabul Mufrad, Ad-Du'afa As-Saghir, At-Tarikhus Saghir, Tarikhul Awsat, dan lain-lain sebagainya itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keistimewaan dari kitab Sahih Bukhari ini. Bagaimana kehati-hatian dan kedisiplinan Imam Bukhari memasukkan hadis-hadis ke dalam kitab sahihnya itu. Dia menyimpulkan bahwa hadis sahih yang dimasukkan ke dalam kitab sahihnya itu, yang pertama yang dia teliti adalah kualitas rijalul hadisnya. Bagaimana kualitas para perawi hadis? Apakah perawinya itu dari segi kekuatan hafalannya, dari segi kesolehannya, keadilannya, ya, itu diteliti sedemikian rupa sehingga tidak ada cacat sedikit pun pada perawi yang ia temukan. Sekurang-kurangnya tidak ada imam-imam yang memperselisihkan perawi itu, apakah periwayatannya itu diterima atau tidak. Seperti umpamanya di dalam ilmu jarh wa ta'dil, kalau ada seorang perawi itu ada yang menilainya adil dan ada yang menilainya tidak adil, nah itu diperselisihkan. Maka ya Imam Bukhari mengabaikan periwayatannya ini dan dia tidak memasukkan hadis tersebut ke dalam kitab sahihnya ini. Yang kedua, dari segi ketersambungan sanad. Karena mata rantai periwayatan hadis itu cukup panjang, ya, ada tahammul wal ada yang menerima hadis, ada yang menyampaikan hadis. Maka pada saat itu Imam Bukhari menetapkan kriteria bahwa seseorang perawi hadis maka dia harus bertemu, ya, dengan perawi yang menyampaikan hadis dengannya, sekalipun itu hanya satu kali. Harus ada liqa, harus ada talaki, ya, antara seorang perawi hadis dengan perawi hadis berikutnya. Kalau tidak, maka hadisnya itu terputus mata rantainya. Kalau terputus, berarti ya kemungkinan hadis ini ya keliru atau tidak benar atau tidak berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kriterianya itu dengan Imam Muslim umpamanya, di mana kriteria Imam Muslim hanya mengedepankan aspek satu masa saja. Kalau lesa masa samuidui itu bisa dilihat dari kapan
tahun lahir dan tahun meninggalnya itu kan bisa diseleksi. Mungkin ya ada masa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mereka bersama-sama. Bagi Imam Muslim itu sudah dianggap bersambung sanadnya. Tetapi bagi Imam Bukhari tidak. Ya, bisa saja kita semasa, satu di Makkah, satu di Baghdad, tapi tidak bertemu. Ya, bagi Imam Bukhari harus dipastikan antara satu perawi yang berada di tingkat di atas, apakah di tabi'in dengan tabi'in itu ada pertemuan. Ya, nah itu menandakan ya bahwa para perawi hadis itu memang berkomunikasi, ada yang menyampaikan, ada yang menerima hadis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir di dalam kitab hadis ya, Imam Bukhari ini itu terdapat lebih kurang ya penyebutan hadis itu disebutkan lebih kurang sebanyak 7.563 hadis. Tetapi setelah diteliti, karena terjadi pengulangan-pengulangan, maka hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu jumlahnya hanya 2.602 hadis saja. Ya, 2.602 hadis saja. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini atau penyampaian ini bermanfaat bagi kita, bahwa para imam-imam hadis ini sudah sangat berjasa memelihara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga jangan sampai hadis ini adalah hadis yang palsu, nanti umat akan mempedomani hadis yang palsu atau hadis-hadis yang kualitasnya lemah, dhaif, ya bahkan berhujjah, berhukum dengan hadis-hadis yang dhaif. Tetapi hadis-hadis yang dengan kualitas yang kita yakini itu memang betul-betul berasal dari lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari perkataan Rasul, dari perbuatan Rasul, dari sifat dan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya memang acara kita pada malam hari ini akan dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prapanjang. Semua itu menunggu Bapak Wali Kota Prapanjang yang akan hadir pada malam ini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh nanti panitia pelaksanaan i'tikaf di Masjid Malam ini. Untuk itu kepada Bapak Basri Sagi MBD, kita silakan untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah etika kita di Ramadan ini. Pada beliau kita persilakan.
Apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama hormati Ibu Kabar Besar Sekretariat Ibu Rini Akri